pengalaman summer camp menurut saya itu paling menarik, paling unforgettable lah ya. Summer camp-nya di mana itu berarti? Summer camp aku ikut sekolah, kita pergi ke China, aku coba. Kembali lagi bersama Yayasan Aurika di Surabaya. Nah, hari ini kita kedatangan tamu istimewa loh. Nah, yuk kenalan yuk sama kakak cantiknya. Dengan kakak siapa ini? Halo semuanya, nama saya Elin. Oke, dari Kak Elin ya. Kak Elin, Miss Ica tuh pernah dengar nih, Kak Elin tuh bisa menguasai 3 bahasa loh. Apa aja sih Kak kalau boleh tahu? Ya, saya bisa bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan Mandarin. Nah, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan bahasa Mandarin. Nah, pasti kalian semua penasaran kan, gimana sih perkenalan dalam bahasa Inggris dan bahasa Mandarin? Boleh dong Kak, dicobain tuh. 大家好，我叫郭志妍。Hello everyone, my name is Elin. Oke, seperti itu ternyata. Wah, keren banget nggak sih bisa 3 bahasa. Di sekarang usianya Kak Elin berapa? 14 tahun. Wih, keren sekali kan. Nah, yuk kita ungkit lebih dalam lagi nih. Kak Elin, kalau boleh tahu, Kak Elin sekarang sekolah di mana sih? Saya sekarang sekolah di Sinchong. Oke. Sinchong sekolah 3 bahasa. Wah, berarti memang dari sekolahnya itu menyediakan fasilitas untuk belajar 3 bahasa? Iya, betul. Oh, gitu. Nah, Kak, awalnya ketika Kak Elin belajar 3 bahasa itu susah nggak sih gitu? Menurut saya ya, saya sekarang sudah kayak kebiasaan. Soalnya saya sejak dulu kecil TKA sudah di sekolah Sinchong ya. Jadi sudah kebiasaan, tapi masih ada hal-hal yang susah ya, masih belum used to it gitu, yaitu bahasa Mandarin. Menurut saya bahasa Inggris itu paling domain. Paling easy, paling kuat gitu, paling kuat. Yeah. Oh, gitu. Oke. Tapi Kak, kalau Miss Ica pernah dengar itu kayak bahasa itu kan bisa lebih cepat kita tangkap kalau kita terbiasa gitu kan, dipakai sehari-hari. Nah, kalau Kak Elin tuh biasanya di sekolah atau di luar sekolah, di rumah atau kegiatan di luar itu tuh sering nggak sih pakai bahasa Inggris sama Mandarin itu untuk mempercepat pelajaran kayak pengaplikasian bahasanya gitu? Iya, saya kalau sama teman papa mamaku itu biasanya kita omong bahasa Inggris. Tetapi kalau sama nenekku sama itu biasanya pakai bahasa Mandarin. Terus di sekolah kalau ada orang guru yang bisa Mandarin itu ya aku sering pakai bahasa Mandarin berbicara, jadi praktis gitu juga. Oh gitu, keren sekali kan. Nah, mungkin nih para viewers YouTube-nya Aurika, kalau misalkan kalian pengen banget nih bisa cepet belajar bahasa di luar bahasa Indonesia kayak bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bisa tuh diterapin di luar sekolah. Jadi kayak sering banget dipakai biar kita belajar dan kayak kita nggak perlu takut. Misalkan kita salah gitu ya Kak, pasti ada yang benerin juga kan gitu. Nah, terus nih Kak, kegiatan sekarang nih apa aja sih Kak di sekolah? Ekstrakurikuler misalnya atau apa gitu? Di sekolah kayak sekarang lagi ekstrakurikuler masak ya. Soalnya saya itu rakus, saya suka makan. Wah, udah berapa lama Kak ikut ekstrakurikuler memasaknya? Nggak terlalu lama. Waktu mulai kelas 8 ini, kelas 7 sudah mau selesai. Kelas 8 mulai itu saya join ekstrakurikuler masak. Oh, keren banget. Berarti sekarang udah bisa jago masak dong pasti. Bisa apa aja sih Kak? Bakery mungkin atau apa? Ya, bisa. Aku coba bakery juga. Aku juga bisa masak. Ya, makanan-makanan savory, manis, itu juga bisa. Dari sekian banyak ekstrakurikuler, kenapa Kak Elin lebih milih cooking class? Maksudnya lebih milih ekstrakurikuler yang memasak gitu? Menurut saya itu merasa ya dari dulu, saya tuh suka melihat orang masak ya. Kayak seru, mereka potong-potong, masak, terus favoritku itu hasilnya paling enak. paling enak untuk dimakan ya Kak pasti. Oke. Nah, dulu tuh pertama kali ikut ekstrakurikuler memasak, hasil pertamanya tuh dia kasihkan ke siapa? Apa dimakan Kak Elin sendiri atau dikasihkan ke mama atau siapa? Paling pertama itu saya coba dulu. Terus saya kurang, kalau perlu apa-apa itu baru aku kasih mama, papa coba. Terus minta mereka opinion gitu. What do you think gitu.
Oke, tentang masakannya kurang apa gitu kan? Iya. Oke, keren banget loh. Oke, kalau itu kegiatan ekstrakurikuler, kalau misalkan kegiatan sehari-hari, mulai dari bangun sampai sekolah sampai ini bisa dong cerita? Ya bangun terus masuk pergi ke sekolah. Setelah itu biasanya aku kalau ada les itu aku ikut les. Terus habis itu aku biasanya aku kasih makanan anjing pudeku. Terus jalan-jalan, habis itu terus itu sudah agak malam ya. Jadi habis itu saya langsung makan malam, mandi. Terus kalau ada sisa waktu dikit, itu aku biasanya kalau ada PR besok atau tes saya belajar PR. Terus kalau enggak ada waktu free gitu, saya bisa ya lihat film. Aku sekarang suka nonton film, main game, atau kalau enggak ya rajut. Aku sekarang suka rajut. Wah, keren banget bisa merajut juga. Oke, kalau boleh tahu nih film apa sih Kak yang lagi menarik akhir-akhir ini? Yang lagi suka banget ditonton? Chinese drama. Chinese drama sama berarti. Saya juga suka. Tapi sekarang baru-baru ini sih suka nonton Chinese drama. Biasanya tuh kalau nggak gitu sukanya nonton anime dulu tuh. Anime Jepang. Itu kan keren-keren banget kan? Iya, itu biasanya buat ngisi waktu luang gitu kan. Ya, saya sekarang lagi lately tuh nonton Chinese drama. Soalnya saya mau improve Chinese-ku. Jadi saya kalau denger itu pakai bahasa Mandarin. Jadi aku bisa ngerti, aku coba denger. Yang nggak ngerti saya coba lihat kayak di bukuku. Saya lihat ngertiin apa ya, saya kok aku lupa gitu. Praktis. Tapi nontonnya itu pakai subtitle nggak? Apa udah langsung pakai subtitle bahasa Mandarin. Jadi aku bisa, jadi kalau nggak denger, lihat bahasa Mandarin. Jadi nggak ada Inggris gitu supaya bisa latih gitu. Berarti biar bisa lebih cepat juga ya dari nonton film itu buat bisa lebih cepat untuk keren banget nggak sih? Hebat sekali. Nah, terus kalau boleh tahu nih Kak, pernah nggak sih Kak bosan sama kegiatan aktivitas yang itu aja gitu? Maksudnya kan pagi sekolah, terus nanti kalau ada les juga les, terus ikut ini, ikut itu, pernah bosan nggak? Enggak sih ya. Soalnya aktivitas kegiatannya saya itu sekarang itu menurut saya seru. Jadi ada yang pelajaran, ada yang ya main-main, terus ada yang hobi-hobiku. Jadi seimbang lah semua. Nah kalau boleh tahu nih hobinya apa sih Kak Elin ini? Hobiku itu gimnastik, sekarang rajut, baru mulai. Terus sekarang memasak 3. Ada 3, ada gimnastik, rajut, sama memasak. Gimnastik tuh apa sih Kak kalau boleh tahu? Gimnastik itu kayak olahraga yang kayak fleksibel ya. Jadi harus kayak flip-flip apa gitu. Menurut saya seru ya. Saya kelihatan orang melakukan gimnastik. Saya kayak, keren banget ya. Aku mau coba gitu. Itu nyobanya di rumah atau kayak di tempat sanggar atau apa gitu? Sebelum saya les gimnastik, saya itu coba lihat tutorial. Jadi dirancang atas coba. Terus habis itu aku sekarang les gimnastik. Wih, keren sekali. Oke. Terus kalau mulai merajut itu kan kayak butuh waktu yang agak lama ya buat jadi hasil kayak tas atau apa gitu kan. Nah, Kak Elin udah bisa ngasilin apa? Saya sekarang bikin bandana ini. Oh, itu bikin sendiri? Iya. Keren sekali, lucu. Saya kira beli loh tadi. Enggak, aku bikin coba. Terus ya aku sekarang lagi merajut ini. Aku sekarang juga lagi coba bikin kayak plushie gitu. Cuma belum selesai, soalnya aku perlu beli kayak apa ya, mata-matanya sama itu. Jadi belum selesai, belum komplit. Terus saya ini nanti aku mau coba bikin baju. Soalnya tapi kan bikin baju itu perlu banyak yarnnya, itu perlu banyak. Jadi ya nanti coba lihat dulu. Kalau bandana itu berapa lama bikinnya? 1 hari. Cukup. 1 hari? Cukup. Wah, keren banget loh. Barangkali ada nih yang mau pesen ke Kak Elin. Keren banget, serius, cantik. Terus nih Kak, kalau boleh tahu, itu kan kita udah nih kegiatan selama di sekolah kan, ikut cooking class, belajar ini, belajar itu. Kalau di luar sekolah apa tuh? Kira-kira? Luar sekolah ya kegiatan itu gimnastik, saya ikut les gimnastik. Terus selain itu saya di rumah coba rajut, saya biasanya lihat
tutorial dari YouTube gitu, lihat tips bagaimana, terus bagaimana bikinnya lebih bagus, lebih neat gitu. Itu saya lihat dari tutorial YouTube gampang. Oh, berarti lebih gampang ikut di tutorial YouTube-nya kalau soal rajut. Pernah ikut kursus nggak sih kalau soal rajut gitu? Enggak, saya enggak. Soalnya saya enggak tahu di mana atau apa. Saya kayak enggak usah lah, lihat di YouTube free gitu. Tinggal minta temanku tips-tips, bantu ini gimana ini. Oh, gini-gini gitu. Oh, keren banget loh. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, ada nggak sih pengalaman yang apa ya, dari 14 tahun ini tuh kayak Kak Elin tuh sampai sekarang nggak bisa lupa saking bagusnya atau saking menariknya gitu. Mungkin bisa kali dibagi sama teman-teman viewersnya. Aku holiday ini waktu itu saya ikut summer camp sama temanku. Ternyata teman-temanku nggak bisa ikut ya, jadi saya sendirian. Waktu itu saya masih kelas 7 itu, jadi sudah mau kelas 8, kelas 7 itu saya ikut. Jadi itu semua itu temanku itu cici, koko. Jadi itu kayak pengalaman yang baru ya. Kita summer camp kan pergi luar 10 hari. Di summer camp itu kita belajar untuk jadi independen. Semua itu harus kita kerjain sendiri. Gitu. Packing apa, siapin baju, itu semua harus sendiri. Jadi pengalaman summer camp menurut saya itu paling menarik, paling unforgettable lah ya. Summer campnya di mana itu berarti? Summer camp aku ikut sekolah. Kita pergi ke China, aku coba. Keren banget loh, sampai China. Itu Kak Elin kelas 7 satu-satunya, one and only, atau ada temen lain juga? Waktu itu aku minta temanku ikut sama aku, jadi seru bareng-bareng. Ternyata temanku nggak bisa, jadi aku the only kelas 7 di situ. Semua itu kelas 8 sampai atas. Jadi semua itu cici-cici koko. Oh, keren banget. Satu-satunya kelas 7 yang ikut saat itu, karena yang lain belum bisa ikut gitu kan. Iya. Oh, keren banget loh. Terus habis itu Kak Elin ngerasa ini nggak sih? Kan nggak ada temen nih. Maksudnya kan temennya nggak bisa datang kan waktu itu. Buat bisa berteman akhirnya sama cici-cici koko yang kelas 8 ke atas maksudnya. Itu gimana tuh Kak? Karena kan biasanya apalagi adik kelas kan kayak malu atau apa gitu. Ya gimana ya, saya coba deket sama satu cici koko itu. Saya coba omong-omong gitu. Habis gitu ya udah teman, kita sekarang punya teman baru sama cici koko itu. Sampai sekarang nggak ini temenannya? Ya tapi kita sudah jarang omong ya, soalnya kan ya kelas lain dia juga punya new group, saya juga punya new group, jadi sudah jarang ngomong. Tapi ya masih berteman gitu kan. Ya. Oke. Keren banget loh. Summer camp itu harus apa-apa sendiri kan, mandiri, mulai dari packing, mulai dari ini, mulai dari itu, terus habis itu nyiapin barangnya sendiri, di sana juga apa-apa sendiri. Kelas 7 sendirian harus bisa adaptasi sama kelas 8 sama kelas 9 tuh keren banget loh. Nah, yuk ikutin follow, mungkin bisa kali ya follow IG atau apanya Kak Elin gitu. Bisa tuh di kolom komentar kalau misalkan kalian pada pengen tahu. Nah, sekarang nih, Cica cuma mau tanya sih. Kan sekarang udah kelas 8 ya? Iya, sekarang. Ada nggak sih persiapan mau masuk sekolah mana misalkan? Sekarang saya masih belum tahu mau sekolah di mana. Tapi kan sekarang saya sudah punya ide-ide mau sekolah di mana. Lagi berpikiran. Kan, soalnya saya sekarang lagi pingin sekolah abroad ya. Tapi kan agak scary ya. Ada hal positif sama hal negatif. Jadi belum tahu. Itu lagi pikir-pikir. Nanti coba pikirin dulu. Pikir ulang. Oke, terus kalau persiapannya nih Kak, kan apa ya, kayak masuk sekolah SMA kan sekarang juga nggak gampang ya, gitu kan. Nah, persiapan apa sih yang udah disiapin sama Kak Elin mulai dari sekarang? Sekarang saya tuh sekarang lagi lihat sekolah, apa sekolah gimana. Jadi contoh sekolah di sini bisa yang mana, terus sekolah-sekolah abroad yang mana yang bagus gitu, yang bisa ada, mungkin kalau aku sekolah abroad ada dorm, ada apa, bisa gitu. Terus coba lihat kalau bisa scholarship gitu, lagi lihat-lihat dulu. Jadi lihat semua gitu, sekolah ini ada sekolahnya apa, ini ada sekolah apa, lihat ini hal positif apa, hal negatif apa, biar bisa di-compare gitu kan. Oh, keren banget loh. Nah, tapi kalau dari hatinya Kak Elin lebih pengen sekolah di
sekitaran Surabaya aja atau kayak pengennya agak jauh nih biar bisa apa gitu? Saya Sebenarnya. sekarang pengen abroad sekarang, sekolah jauh. Tapi saya harus ya pikir, soalnya kalau aku sekolah abroad ya, saya kan tinggalin teman-temanku, papa mama, saya sendirian sih. Jadi saya itu kalau abroad, saya itu di surrounding yang baru ya, jadi harus berani teman gitu. Jadi saya lagi. Tapi kan juga bagus halaman, good experience gitu. Lihat-lihat, menurut saya juga seru sih. Berarti masih kayak belum masih benar-benar dipikirin matang-matang dulu ya Kak, mau yang di Surabaya aja atau mau yang di luar gitu. Keren banget loh hari ini Kak Elin. Nah, mungkin nih kalian ada yang pengen tahu lebih lanjut tentang Kak Elin atau masih penasaran apa aja nih Kak Elin, gimana sih tips buat 3 bahasa atau apa? Bisa tuh tulis di kolom komentar, nanti Kak Elin yang jawab atau kita undang Kak Elin lagi, iya nggak sih? Boleh tuh. Nah, dari sekian banyak hal yang sebagus itu dari Kak Elin, kalau misalkan tidak ada keberanian untuk mencoba pasti nggak bisa, ya dong. Pasti yang pertama Kak Elin harus berani nyoba dulu, kayak nyoba belajar 3 bahasa itu tadi, nyoba belajar ngerajut, nyoba belajar ini, belajar itu. Akhirnya sekarang Kak Elin bisa sebanyak itu pengalamannya, ilmunya mungkin, dan nanti bisa aja tuh dibagi gitu, ya kan? Iya. Nah, mungkin ini aja dulu kali ya dari Kak Elin. Kalau misalkan dari viewers YouTube-nya Aurika masih penasaran dengan Kak Elin, bisa tuh follow atau ikuti kegiatan lainnya Kak Elin di Instagram atau apapun mungkin jika Kak Elin mau bagiin. Nah, terus mungkin barangkali dari viewersnya YouTube Aurika juga pengen nih ngundang siapa lagi sih yang buat di podcastin di Aurika atau mungkin mau ngundang Kak Elin lagi gitu. Oke? Mungkin itu dulu Kak Elin. Terima kasih Kak Elin. Terima kasih. Dadah. Bye-bye. Terima kasih.